Oke, teman-teman, ini kita sudah telat 30 menit ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita ketemu di minggu keempat ini. Minggu keempat atau pertemuan keempat dari kuliah struktur data di kelas STIF reguler. Di minggu keempat ini materinya adalah mengenai program dari single linked list ya. Ini saya sudah buka di e-learning. Itu sudah ada 117 mahasiswa yang sudah submit program sederhana untuk penerapan single linked list. Dari 127 berarti ada 10 mahasiswa yang belum mengsubmit tugasnya. Oke, sesuai dengan rencana kita minggu lalu ya, bahwasanya ada presentasi di minggu ini untuk program sederhananya ini, single linked list. Jadi di programnya itu bisa menyisipkan ya, melakukan operasi push dari list, single linked list yang sudah dibuat oleh teman-teman, datanya bebas, kemudian push-nya itu ada yang dari depan, dari belakang, lalu in the middle ya, kalau tidak salah, in the middle, terus selain push itu ada pop ya, operasi pop, itu juga ada 3, kalau nggak salah, pop dari depan, terus pop dari belakang, terakhir pop in the middle, delete ya, pop add position. Kalau push itu push dari depan, push dari belakang, dan push ke tengah. Kalau pop atau delete itu ada yang paling akhir belakang, kemudian ada yang paling depan, yang paling pertama, dan ada pop at position di posisi tertentu. Terakhir itu adalah untuk menghitung panjang dari linked list. Oh ya, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera ya, karena saya menggunakan komputer yang ada di lab. Jadi saya tidak menggunakan laptop ini, jadi webcamnya tidak ada. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk yang presentasi saya akan pilih secara acak dari 117 yang sudah submit tugas ke e-learning. Sudah 65 partisipan, ini saya share saja. Oke, yang pertama saya minta tolong Mas Diki Putra Effendi. Mas Diki, silahkan diaktifkan kameranya. Oke, Pak. Sebentar, Pak, ngidupin PC, Pak. Oke. Oke, sambil menghidupkan PC, Mas Diki ini pakai Java. IDE-nya apa, Mas?
Mas Diki, Ya Pak. ini pakai Java ya. Nggih. IDE-nya pakai apa, Mas? NetBeans Pak. Oke, NetBeans. NetBeans berapa? 8.2 Pak. Oke. Teman-teman yang lain tolong disiapkan ya. Kalau ada yang pakai HP, nanti saya tunjuk secara acak. Jadi jangan beralasan menyalakan laptop dulu lah, menyalakan PC dulu. Jadi yang namanya pembelajaran daring itu ya, anak SD juga pembelajaran daringnya rata-rata semuanya itu menggunakan komputer ya, menggunakan laptop. Apalagi kalian yang mahasiswa, statusnya mahasiswa. Jadi ya wajib menggunakan komputer atau laptop. Oke, gimana Mas Diki? Bisa share screen? Izin pindah Zoom ya Pak. Oke, tidak usah lama-lama ya teman-teman ya. Jadi presentasinya hanya 7 ya. Saya rasa nggak sampai 10 menit untuk menerangkan source code-nya, kemudian hasil running-nya. Iya Pak. Izin Oke, share screen Pak. Oke, silahkan, Diki. Sudah muncul Pak. Ampun. Oke, bisa dimulai, Diki, silahkan. Sebentar. Gimana, Mas Diki? Apa ada kendala? Saya dari tadi hanya dengar suara nafas sepertinya ya. Jangan grogi ya, santai aja, ini daring. Saya nggak lihat Mas Diki juga nggak lihat saya. Santai aja, dijelaskan aja. Ini baris kelima itu apa, baris keenam itu apa. Belajar. Learn to speech ya. Biasa pertama ya salam dulu Mas Diki. Monggo Mas Diki. Ayo Mas, ini sudah 1:40 ini.
ini hanya sampai 150 selesai sudah. Oke, Kalau cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, di baris ke-6 kita membuat implementasi Node first. Apa langsung ke ini nggak, Pak? Ya Nah, dari awal, sama- dari awal aja Nah. nggak apa-apa. Dari note first, note itu apa? Ini antara dua berarti ini Mas Diki. Saya ragu Mas Diki bisa menyampaikan hasil kerjanya atau mungkin bukan Mas Diki ini yang mengerjakan ini. Bisa lihat dari punya teman-teman yang lain mungkin. Ya, kemungkinannya dua itu. Seharusnya ya kalau misalkan toh memang mengcopy ya kerjaan temannya, tapi paling tidak Mas Diki bisa mempelajari ulang kembali atau mendapatkan referensi dari sumber lain ya. Dari referensi atau sumber lain itu Mas Diki bisa mempelajari lagi. Iya, Pak. Ini gimana? Ngerjakan sendiri atau copy paste punya teman ini? Kerjaan bareng, Pak. Kerjaan bareng. Oh, Iya. kerjaan bareng lagi. Harusnya bisa saling tukar pikiran, tukar pendapat ya. Ini apa sih baris ke-6 ini? Kalau baris ke-5 itu kan sudah jelas dia mendeklarasikan kelas ya. Kelas di Java, nama kelasnya itu linked list. Dan status kelasnya itu adalah public ya, jadi bisa diakses dari mana aja. Kemudian ya, node first itu variabel ya. Statusnya atau tipe data turunannya dia dikenal sebagai node ya. Node yang ada di dalam list. Nah, seperti itu Mas Diki. Lanjut di baris ke-7. Itu ada apa Mas Diki? Di baris ke-7? Integer, Pak. Integer itu apa? Integer apa, Mas? Ya. Variabel ya, variabel. Variabelnya itu size. Tipe datanya integer. Ya, nilai dari size itu 0. 0, oke. Nah, kemudian setelah itu di baris ke-9, di baris ke-9 dia apa ini? Di baris ke-9 sampai ke-11. Ayo. Ini juga jadi catatan ya bagi teman-teman semua ya. Biasanya kalau teman-teman mendapatkan referensi ya, sumber yang teman-teman copy paste itu biasanya kan cari yang jelas penjelasannya teman-teman. Jadi yang ada penjelasannya seperti itu. Jadi dia menjelaskan baris ke-9-nya apa, baris ke-10 itu apa. Kalaupun tidak semua ya paling tidak teman-teman paham. Ini deklarasi variabel, kemudian ini tipe datanya, ini kelasnya. Jadi seperti itu. Bagian mana yang dia menambahkan node paling akhir, node di belakang, gitu. Ini saya contohkan ya Java di baris ke-9 sampai ke-11 ini dia mendeklarasikan kelasnya sendiri ya. Kelas linked list itu bahwasanya di dalam kelas linked list variable first-nya itu masih null value-nya ya. Jadi tidak ada nilainya.
Nah, kemudian ada juga variabel isempty, itu boolean. Dia mengecek ya. Mengecek bahwasanya variabel first itu apakah memang true atau false ya. Yang namanya variabel boolean itu kan cuma ada dua, true atau false, 0 atau 1. Apakah dia memang benar-benar persen itu 0 atau tidak. Di sini dicek. Nah, kalau misalkan sudah dicek 0, baru dia di bawahnya dia menambahkan note. Jadi dari awalnya dia kosong, teman-teman ya, di baris ke-17. Ini sebelumnya itu variabel first-nya itu kosong, itu ditambahkan, di push, ya, di add last note. Di sini ada return ya, ada method return dia method atau prosedur ya. Dia nge-return data ya, variabel data. Di mana variabel data ini tipe datanya integer. Nah, nama metode atau prosedurnya itu add last node. Jadi menambahkan. Jadi prosedurnya ini, metodenya ini dia tugasnya untuk menambahkan node terakhir ya. Nah, di sini ada tipe data turunan node, di mana di dalam variabelnya node dan health, lalu node-nya itu dideklarasikan, baru dideklarasikan sebagai node dalam kurung data. Jadi di dalam node-nya itu, di dalam listnya itu, di dalam node itu ada elemennya kan, sesuai dengan penjelasan saya minggu lalu, ada elemennya. Elemennya ini pertama adalah data. Nah, kemudian baru ada di baris ke-20 itu next-nya ya, teman-teman ya. Ini elemen, sub-elemen yang kedua, pointernya ya. Harus saling dikaitkan antara teori yang saya sampaikan di minggu lalu dengan apa yang teman-teman kerjakan selama seminggu ini. Jangan hanya sekedar di copy paste kemudian dilaporkan ya selesai. Enggak seperti itu kalau mahasiswa. Ini juga kelihatan dari baris baris di laporannya yang Mas Diki kumpulkan, yang Mas Diki submit. Tidak ada penjelasan per barisnya. Dia hanya menjelaskan masing-masing prosedur atau masing-masing metodenya. Oke, jadi gimana Mas Diki? Saya mungkin pelajari lagi, Pak. Minta maaf, Pak. Pelajari lagi, berarti Nggih. minggu depan presentasi lagi. Nggih, Pak, siap, Pak. Siap. Oke, ya. Teman-teman, ini untuk semua ya, harus belajar bagaimana menyampaikan ya, menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Saya juga dulu ya sebenarnya nggak ini juga dalam speech bicara, menyampaikan apa yang pengen saya sampaikan itu yang nggak seperti sekarang dulu ya. Maksudnya awalnya belajar, dan sekarang pun saya juga masih belajar. Saya mendengarkan yang memang sudah berpengalaman untuk speech, bicara di depan publik ya. Saya tetap belajar. Oke, jadi begitu Mas Diki, terima kasih. Ini sudah saya lihat laporannya, kemudian juga di programnya. Coba di running Mas Diki. Ini, Pak. Oke, itu dapat. Ini, Pak. Oke, first note-nya berapa? 13, Pak. 13. Kemudian itu memang benar ya, fish RT. Coba ke atas Mas. Iya, Pak, benar.
Oh iya, harusnya first kan FIRST ya. Nggih, First. nggih, Pak. Oke, pertamanya itu 13, terus ditambah lagi, itu apa artinya, Mas? 17 itu Menambahkan data, Pak. menambahkan Data. apa? Data Menambahkannya menambahkan push depan atau push belakang? depan. Oke, push depan, kemudian berikutnya yang baru 128. 128 ini belakang, Pak. Menambahkan 25. Oke. Lalu add middle note. Itu tengah, Pak. Menambahkan data di tengah. Oke. Di tengah itu berapa berarti? Note berapa? Berarti not ke 3 sama 4. Not ketiga, 4. Oke. Add middle. Ini berarti yang delete note paling akhir atau delete note pertama enggak ada berarti ya? Ini tinggal ditambahin sih, Pak. First. Oh. Ayo. Remove from. Remove from. Angka 17, Pak, yang Oh ya, oke. Ya sebenarnya running well ya ininya ya. Teman-teman bisa perhatikan ini running well banget ini programnya. Hanya saja ya Mas Diki nggih, Pak. nggak bisa menyampaikan apa yang sudah running well ini. Di asah terus Mas Diki masalah penyampaiannya ya, jangan Nggih, malu-malu. siap-siap. Apalagi ini daring, cuma hanya dengan teman-teman sendiri dan juga dengan saya. Oke. Long listnya 4. Coba di remove lagi. Remove Remove lagi, N Pak. coba. Remove N. Oke. Remove from-nya di komen aja, Mas. Oke. 25. Iya benar. 25-nya bentar, saya ganti dulu, Pak, biar Oke. Oke, terima kasih Mas Diki. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf nggih, Pak. Iya, lain kali jangan diulangin ya. Oke, siap, Pak. Izin stop share screen, Pak. Oke. Diki sudah. Berikutnya saya mau minta Brianti enggak ada ya? Brianti ada? Oke, enggak ada ya. Brianti seperti ini saya saksi partisipan enggak ada. Oke.
Next. Oh ya, teman-teman sambil gini tolong diingat untuk mengisi presensi ya. Ajeng juga tidak ada. Widya Oktavila, nggak ada? Oke, Widya nggak ada. Desti? Desti Fitri Aisyah. Ada, Pak. Ada? Oke, Desti silahkan. Ini pakai Java juga. Ya, izin share screen ya, Pak. Oke. Apakah terlihat, Pak? Oke, sampun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan linked list di Java. Pertama, di baris ke-13, di sini membuat kelas dengan nama Java linked list dan lengkap dengan my methodnya. Pada baris ke-6, membuat import komponen-komponen yang dibutuhkan. Ada 3 komponen yang dibutuhkan dalam program ini. Yang pertama, linked list itu sendiri. Yang kedua, scanner yang berfungsi untuk menerima masukan. Dan yang ketiga, input mismatch exception berfungsi untuk menghandle kesalahan masukan atau validasi masukan. Baris ke-16 menulis objek scanner. Objek scannernya untuk apa, Mbak Desti? Suaranya tidak terdengar. Untuk objek scannernya itu untuk apa? Objek scannernya untuk apa? Itu aja. Mbak Desti? Iya, Pak. Objek scannernya itu untuk apa? Dia fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan nanti, Pak. Mencetak. Mencetak. Untuk menerima masukan. Menerima Objek masukan. scanner. Iya, Pak. Oke, coba dilanjut. Baris ke-21 sampai 24 itu akan menampilkan isi linked list setiap melakukan aksi. Oke. Baris ke-26 sampai 31 metode void untuk menghandle push secara mendasar.
Oke. 33 sampai 37 menghandle post pada head dan tail. Mhm. Kita ke baris 68 sampai ke 69. Di sini ada proses pop berbaris konten data. Dan pada baris ke-72 sampai 89 di sini menghandle pop pada indeks ke N. Menghandle pada baris 91 sampai 93 ini menghandle pop pada head and tail. Baris Pada berapa baris tadi? Baris berapa tadi Mbak Desti? 91 sampai 99 menghandle pop pada head and tail, Pak. Oke ya. 91 sampai 98 itu harusnya. Oh iya, 98. Oh, Baris ke 101 sampai 111 itu menghapus not berdasarkan konten datanya. Dan 114 sampai 115 menghandle proses excite program. Baris ke 118 sampai 120 menghandle user experience. oke, ini menarik ya. Jadi dia ada tampilannya dulu untuk ini. Dan 169 sampai 170 itu memanggil program title dan program menu di dalam metode ini. Oke. Saya run ya, Pak. Coba di run Mbak Desti. Ini menarik ya teman-temannya. Jadi ada tampilannya dulu. Kita bisa memilih mau melakukan apa, mau menambahkan atau mau melakukan operasi push atau melakukan operasi pop. Jadi di sini ada 10 program menu. Yang ke-10 itu program exit, Pak. Exit. Yang pertama kita pilih menu 1, masukkan data 10. Jadi data dalam listnya itu 10 dan total datanya 1. Kita pilih tambahkan data lagi. 20. Jadi di dalam datanya itu sudah ada 2, Pak. 10 sama 20. Kita pilih tambahkan data yang pertama, yaitu nomor 2. Kita masukkan data 5. Dan otomatis di sini akan ditambahkan di pertama, Pak. Di data yang pertama, yaitu 5. Oke. Setelah itu, pilih menu yang ketiga, yaitu masukkan data terakhir. Dan di sini jumlah datanya sudah 4, Pak. Langsung ditambah 25. Oke. Dan kita pilih menu yang nomor 4. Pilih indeks yang akan disisipi data 0 sampai 3. Yang data 0 ini dari 5, 10, 20, 25. Jadi saya akan menyisipkan di tengah-tengah di data 2. Jadi data yang 15 ini tertambah setelah 10, Pak. Di tengah-tengah. Yang ke-6, data pilih menu ke-6, yaitu remove data pertama. Menghapus data pertama. Oke. Tadi sudah dihapus 2 kali. Sebentar. 6 itu
6 itu Menghapus. menghapus data yang pertama, Pak. Oh ya, oke, 2 Terus, kali ya berarti ya. Iya, Oke. kita pilih menu ke-7. Jadi ini tinggal 15 dengan 20 di datanya, jadi total datanya tinggal 2. Sekarang ke-8. Masukkan data yang ingin dihapus. Jadi datanya tinggal 1, Pak. Hanya tinggal sisa 20 dalam listnya. Oke, itu yang 8 tadi ya, data yang dihapus. Oh, tapi nggak pakai ini ya, nggak pakai indeks seperti nambah data tadi ya, push Iya, tadi ya. iya enggak, Pak. 9 dan ini 10 program kelar. Sudah, Pak. Oke. Kalau buat program itu apa nanti? Oh, ini ya, simple link list. Oke. Oke, bagus, Mbak Desti. Terima Baik, kasih. terima kasih, Pak. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin stop screen, ya, Pak. oke. Oke, terima kasih Mbak Desti. Dapat referensi dari mana, Mbak? Dari pertama nyari di YouTube, terus di Google, Pak. Di mana? Sorry? Di Google, Pak. Di Google sebelumnya? Pertama nyari di YouTube. Oh, di YouTube dulu. Iya. Oke, sendirian atau ada temannya lagi yang lain? Sendiri, Pak. Kerjakan sendiri? Iya, Pak. Oh ya, oke. Kalau gitu teman-teman yang lain mungkin bisa meniru ya apa yang di Oke, teman-teman, mohon maaf ini di kampus listriknya padam sebentar tadi. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Tadi Desti ya sudah bagus ya mempresentasikan tugasnya. Saya sudah nilai belum, Desti? Oke, sudah. Ya, teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Teman-teman bisa meniru apa yang sudah dikerjakan atau sudah dilakukan oleh Desti dalam mengerjakan tugasnya. Jadi mencari sumber-sumber referensi, kemudian mempelajari dari sumber referensi tersebut, entah dari YouTube atau dari Google, dari halaman-halaman web yang sudah ada di internet ya. Itu ya tetap dibaca, tetap ditonton video YouTube-nya, tetap didengarkan, kemudian ya diresapi, kemudian ya dituangkan kembali dalam bentuk laporan yang sudah saya tentukan ya sesuai dengan tugasnya. Oke, jadi seperti itu ya, mungkin jadi pembelajaran juga, bahan pembelajaran untuk teman-teman dalam setiap mengerjakan tugas kuliah. Jadi tidak masalah kalau misalkan teman-teman mencari sumber referensi yang sudah ada di internet, kemudian teman-teman mengutip atau istilahnya ya copy, kasarnya copy paste ya, tapi copy paste-nya tidak hanya sekedar copy paste. Sebelum di paste itu ada tahap teman-teman mempelajari apa yang di copy itu, apa yang akan di paste. Jadi seperti itu, karena memang sekarang sudah zamannya seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ATM ya. ATM itu kepanjangan dari amati, kemudian ditiru, lalu dimodifikasi ya. Jadi istilahnya ya kurang lebih pengistilahannya seperti itu juga. Itu sudah ada buktinya ya di negara Cina ya, itu sudah banyak yang seperti itu, yang ATM, jadi dia mengamati, kemudian meniru, dan sekarang ya sudah dalam tahap modifikasi sekarang. Mereka bisa mengembangkan suatu hal yang
berbeda dari yang sebelumnya hanya meniru saja, sekarang sudah bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan skala dunia malah ya. Produk-produk Cina sudah sangat luas sekali. Oke, untuk berikutnya mungkin sekitar berapa ya, tiga presenter, 2-3 presenter lagi. Ini saya sambil menilai ya teman-teman, jadi di e-learning ini saya langsung berikan grading di tugasnya. Oke, untuk berikutnya ini Leo ada? Oke, Leo tidak ada. Leo tidak ada. Novita Bening? Novita Bening tidak ada ya. Oke, Novita tidak ada. Saya jadi ada. Angga ini, Angga siapa ini? Angga? Oke, Angga hilang. Iya, karena ini saya cek di e-learning tidak ada yang namanya Angga. Oke, kalau gitu, ini menarik ini. Noga? Iya, Oh, Pak. Mbak Noga. Oke, silakan Mbak mempresentasikan tugas. Izin share screen. Oke, silakan. Sudah kelihatan? Oke, Jadi pertama kita buat kelas linked list di Visual Studio. Kita memakai bahasa Java. Di sini kita boleh menamai filenya. Kita buat file dulu, diklik sini, buat file linkedlist.js. Nah, pertama kali kita buat kelas dulu. Kelasnya kita buat kelas node. Ini kita buat konstruktor ini. Konstruktor ini untuk apa? Untuk memberikan nilai awal pada saat suatu objek ini dibuat. Pada saat program ini nanti di-run, akan konstruktor memberikan nilai awal dan pada saat perintah new ini nanti membuat suatu objek. Nah, di sini mengidentifikasi data dan juga next. Kemudian kita buat lagi kelas namanya linked list. Ini kita sama buat konstruktor. Nah, ini untuk head-nya ini bagian kepala. Kemudian ini variabelnya saya buat bisa size. Nah, ini saya buat noga tapi sama dengan 0. Variabel itu apa ya? Variabel itu seperti wadah kotak balok yang bisa diisi nilainya berubah-ubah. Jadi nilainya itu tidak tetap. Jadi bisa berubah-ubah. Itu namanya variabel. Namanya variabelnya sama dengan 0. Kemudian ini pertama adalah menambahkan elemen akhir. Jadi kita tambah akhir elemen. Kemudian ini let, ini memanggil not new. Ini memanggil new tadi, kelas new. Kemudian kita memakai current not jika di head ini if else current not well.
jika ini nanti nilainya dari Ayo, Mbak Noga, silahkan dilanjut. terus nanti I-nya itu, I atau noganya itu nanti plus-plus gitu. Tambah nilainya, muter lagi looping. Looping. Itu kan if ya. Jadi seleksi kondisi, bukan looping ya. Iya kan, Noga? Ya, kondisi jika headnya ini kosong, maka akan ditambahkan not pertama. Terus lanjut ke akan menambahkan terus nambah gitu loh, nambah. Terus nanti ditambah awal ini kita menambahkan bagian add awal, bagian awalnya, maka akan dilakukan untuk menggeser nilainya, tambah. Tapi ini bedanya, ini tambahnya ini di elemen awal. Jadi ibarat ada deretan ya, ada elemen gitu. Hapusnya itu elemen awal. Maka akan dilakukan looping untuk menggeser not yang akan diubah itu. Terus ini tambah, ini elemennya di tengah yang ditambah. That I ini pakai journal. Jika I kurang I, kita identifikasi I-nya sama dengan 0 dulu. Nah, itu I kurang dari variabelnya nanti dibagi 2. Lalu kemudian ditambahkan, maka akan geser, not akan diubah. Kemudian ditambahkan. Kemudian untuk hapus akhir I sama dengan 0, I kurang dari variabel ini minus 1. Nanti I-nya ditambah-tambah sehingga akan mencapai not yang dihapus akhir itu, hapusnya elemen akhir. Plus datanya yang curang not ini. Kenapa kok min? Karena biar dia itu, karena kan mengurangi size-nya itu atau nilai variabel noganya ini. Kemudian hapus awal ini, hapusnya di awal, menghapus elemen di awal, titik. Kita kata-katanya ini ya, nanti hapus elemen di awal, terus net data untuk mengurangi size-nya. Nah, ini hapus tertentu, ini pada indeks hapus tertentu. Hapus posisi tertentu pada indeks elemen tertentu. Let ini kita kasih current node di kepala, kemudian sama kayak tadi, I sama dengan 0, indeksnya mulai ke 0. Melakukan perulangan sampai indeks yang dituju, sehingga pada posisi tertentu dia akan menghapus elemen, pada ini hapus awal, lalu mengubah nilainya. Kemudian underscore length ini adalah panjang lengthnya. Kemudian kita kasih nama untuk variabelnya. Kemudian nama dot ini variabelnya sama, terus kita panggil satu-satu dari kelas-kelas yang atas tadi. Seperti nama dot tambah akhir ini kita panggil yang nama dot akhir yang atas ini. Tambah akhir,
Kemudian kita ingin menambahkan WATI di dalam elemen, maka akan menambahkan elemennya. Oke. Ini dipanggil. Gitu. Tampil. Terus hasil run-nya itu kita buat file HTML dulu untuk memanggil linklist.js ini. Jadi kita buat file HTML, maka kita buat file ini terus .html untuk membuat file HTML. Kemudian klik tanda seru ini terus langsung HTML, enter, nanti keluar HTML ini language bahasa Inggrisnya adalah Inggris, dan di dalam HTML itu ada kepala, body. Kita manggilnya di script body. Jadi kita manggil kayak menuju ke link list ini. Jadi pakai src sama dengan panggilnya linklist.js gitu. Untuk title ini nanti akan muncul di title bar. Jadi di atas ini. Jadi ini dokumen atas ini, di atas browser. Ini akan muncul dokumen seperti ini. Dan ini diklik konsol, maka akan ya menghapus elemen akhir bernama bukti ini, dan juga menghapus elemen awal yang ini hamat, kemudian hapus posisi tertentu. Saya memilih posisi kedua, maka dia akan menghapus posisi kedua ini. Ini panjang lainnya, panjang elemennya ada 3, seperti itu. Sudah, Pak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Share screen saya mati toh. Bentar. Bikin share screen lagi. Ini hasil run-nya tadi. Ini title bar yang ada di dokumen HTML-nya tadi. Di bagian head. Jadi untuk menghapus elemen ini, kemudian menghapus elemen di awal, hapus posisi tertentu, posisi kedua, dan juga posisi pertama. Panjang lainnya adalah 3. Itu, Pak. Halo teman-teman, halo. Mohon Halo. maaf saya terputus lagi tadi. Ya, nggak apa-apa. Bisa diulangi Noga waktu di running-nya? Run kembali. Oke. Ini share screen saya sudah muncul. Sampun. Noga. Oke. Niki kita panggilnya di file HTML dulu. Di bagian body ya, kita panggil link list-nya. Di bagian body kita buat src sama dengan link list. Kemudian kita panggil dengan ngerun di reveal ini. Terus kita lihat tadi kan dokumen ini. Kemudian kita klik kanan, inspect
Terus console. Seperti ini, Pak. Jadi ini hapus elemen akhir, maka dia akan menghapus bagian bukti, kemudian menghapus elemen di awal, dia akan menghapus hamat, kemudian hapus elemen posisi tertentu, saya ingin length yang kedua, atau posisi yang kedua, maka dia akan menghapus noga, kemudian hapus elemen posisi tertentu, saya ingin elemen 1, maka dia akan menghapus peripati. Di sini the length of list ini adalah panjangnya 3. Seperti itu. Oke. Oke, coba kembali ke source code-nya. Ke JS-nya. Ya, teman-teman, jadi ini menggunakan JavaScript ya. Jadi kalau di JavaScript, listnya tipe datanya ya, dia bisa berupa string, bukan berupa integer. Ini masih di webnya, Mbak. Mungkin bisa di-share screen aja, jangan di-share window ya. Sudah muncul, Pak? Oke, sudah. Yang pertama, Wati, Noga, Mukti, terus Hamat di depan ya. Hamat di depan, Peri di tengah. Oke, lalu dihapus hapus yang terakhir itu berarti Mukti yang dihapus ya. Mukti hapus terakhir, terus hapus di awal itu Hamat. Hapus posisi tertentu, posisi 2 dan posisi 1. Lalu lengthnya sisa berapa tadi, Noga? 3. Length panjang length. Panjangnya sisa 3 ya? Ya. Di awalnya kan kosong ya, 0 ya? Iya, 0. Tapi itu dihapus ada 4 yang dihapus itu. Kok bisa 3 tapi? Coba kembali lagi ke browsernya lagi tadi. Di new share aja. Hapus 4. Peri ini enggak ada tadi ya? Ada. Tambah tengah. Tapi Tambah dia kok tengah. masuk ke apa sih? Bisa di share share screen, bukan di share window-nya, Mbak. Di share screen terus screen 1 yang di share screen aja, jangan yang window, jangan di aplikasinya. Nah, ya ini. Oke, ini kan kelihatan dua-duanya kan. Wati. Harusnya kan sisa Wati aja kan. Tampilnya itu. Yang tampilnya itu kan yang line 104 ya. Sisa Wati aja harusnya yang ada. Soalnya yang pertama itu sudah dihapus elemen terakhir, itu Mukti. Kemudian hapus di elemen awal, itu Hamat. Sudah 2 yang hilang, berarti sisa 3. Kemudian di perintah yang ketiga, menghapus elemen tertentu, itu yang dihapus Noga. Yang di elemen kedua ya. Kemudian yang terakhir, menghapus elemen yang ada di posisi 1, itu Peri. Jadi yang tampil itu hanya Wati saja. Nah, ini ada sedikit miss di
length-nya, karena harusnya length of list-nya ini hanya 1 berarti, hanya Wati aja tersisa. Bener nggak, Noga? Iya, harusnya gitu. Coba kita bedah lagi yang di length-nya. Length of list itu this Noga. Coba lihat di atas Noganya itu apa itu yang paling atas tadi kalau nggak salah. Paling atas Noga. Berarti waktu ngapus ini ada Noga yang enggak min berarti ya. Coba lihat lagi, coba kita lihat pelan-pelan ya. Bawah lagi Noga. Hapus awal, ada this Noga min. Tapi itu nggak ada while-nya. Iya enggak? Iya, enggak ada well. Ngapunten Pak, yang Oke. dihapus posisi tertentu Pak, belum ada Noga min-minnya. Ya. Coba. Nah, ya benar tadi. Oh iya. Nah, itu. Ya, nggak apa-apa, Mbak Noga. Oh iya. Oke, siapa tadi? Mas siapa tadi? Saya Pak. Siapa itu? Namanya Mas. Mas Adam. Oh, Adam Dwi. Oke. Makasih Mas Adam. Ada. Adam Dwi. Oke, hapus posisi ya betul berarti kalau ini hapus posisi tertentu length of list-nya enggak berkurang 2 ya, harus jadi 3 dikurang 2 harusnya sisa 1. Oke, clear Noga. Terima kasih banyak. Noga. Terima kasih Pak. Oke, Izin ya. stop share. Oke. Terima kasih juga Mas Adam. Mas Adam. Oke, teman-teman, ini sudah mau jam 3, 2:42. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf, teman-teman, tadi saya sudah terlambat 30 menit, kemudian ada gangguan-gangguan pemadaman listrik, terus juga jaringan juga bermasalah di sini ya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Buat teman-teman yang belum presentasi ya, nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan mendapatkan giliran. Ini saya langsung sambil memberikan grade, saya sambil grading ya. Jadi teman-teman yang presentasi tentunya mendapatkan nilai positif, nilai lebih dari saya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.